Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung, Bapak Abdi Muslim bin Muswardi Tahir. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Al-Azhar Lampung dan seluruh top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dari unit TK, SD, SMP, dan SMA Al-Azhar Lampung. Yang terhormat calon Kepala Sekolah SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan calon Wakil Kepala Sekolah SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Tidak kata yang pantas diucapkan melainkan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmat, nikmat iman dan Islam serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir guna menghadiri acara pelantikan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan serah terima jabatan di unit SD Al-Azhar 3 dan SD Al-Azhar 2. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada dambaan semua insan, guru agung kita, suri tauladan terbaik kita, serta idola kita sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh revolusioner dunia yang berhasil membawa kita menuju peradaban Islamiyah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk diakui sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Aminur Rahim akan memandu acara hari ini, yakni pelantikan dan serah terima jabatan Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung hari Rabu 9 Muharram 1443 Hijriah bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2021. Untuk menyikat waktu, mari bersama-sama kita buka acara hari ini dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Lampung yang akan dipandu oleh Ibu Faradibah, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Faradibah dipersilakan.
Pada hadirin untuk duduk kembali. Pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Dr. Andes Haji Ma'rifuddin MZ MPDI. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ma'rifuddin dipersilakan. Mohon izin para alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liikhwanina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nakhususan ala hadhihi niyah majlis salamah bi barakah wa bi ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa nakhususan ila ruh para pendiri Yayasan Al-Azhar Lampung, almarhumah Ibunda Hajah Mujimah Az-Zahari, almarhum Ayahanda Insinyur Haji Muswardi Taher, almarhum Ayahanda Dr. Andes Haji Ci Ayub Asumad, almarhum Ayahanda Haji Bahiki Fattah SH. Bibarakatillah Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma la takhrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan SK Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung tentang 1. Mutasi Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 2. Pemberhentian Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 3. Pengangkatan Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. 4. Pemberhentian Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Dan yang kelima, pengangkatan Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung oleh Bapak Dr. Andes Haji Masjani MS. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Masjani MS dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung nomor 0064/YAL strip KPTS A-8/2021 tentang pemberhentian Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurus Yayasan Al-Azhar Lampung setelah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat pengurus Yayasan Al-Azhar Lampung, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Saudari Hajah Dr. Anda Sriwilani MPD, jabatan Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mangku jabatan tersebut. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Agustus 2021 Masehi. Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung tertanda Abdi Muslim bin Muswari Tahir. Surat keputusan Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung nomor 0063/YAL strip KPTS A-8/2021 tentang mutasi pegawai Yayasan Al-Azhar Lampung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, memindah tugaskan Saudari Hajah Dr. Anda Sriwilani MPD dari tugas semula sebagai Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung menjadi pengawas pada SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kedua, kepadanya diberikan gaji dan honor serta tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yayasan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Agustus 2021 Masehi. Yayasan Al-Azhar Lampung, Ketua tertanda Abdi Muslim bin Muswari Tahir. Surat keputusan Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung nomor 0066/YAL strip KPTS A-8/2021 tentang pemberhentian Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengurus Yayasan Al-Azhar Lampung setelah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat pengurus Yayasan Al-Azhar Lampung, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Okta Iwan Setiawan
SPD, jabatan Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung bidang sarana prasarana dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama mangku jabatan tersebut. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Agustus 2021 Masehi. Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung tertanda Afdi Muslim bin Muswardi Tahir. Surat keputusan Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung nomor 0065 garing YAL strip KPTS garing A garing 8 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat saudara Iwan Setiawan, mengangkat saudara Okta Iwan Setiawan SPD NIK 1984 10310 201107 1261 sebagai Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kedua, kepadanya diberikan gaji atau honor dan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan Al-Azhar Lampung. Ketiga, masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung yaitu 11 Agustus 2021 sampai dengan 30 Juni 2024. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Muharram bertepatan dengan 18 Agustus 2021 Masehi. Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung tertanda Abdi Muslim bin Muswardi Tahir. Surat keputusan Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung nomor 0067 garing YAL strip KPTS garing A garing 8 Romawi garing 2021 tentang pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat saudara Jerry Ferdo Hepson SPD NIK 1987 0719 201207 1288 sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Kedua, kepadanya diberikan gaji atau honor dan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan Al-Azhar Lampung. Ketiga, masa jabatan Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung yaitu 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Juni 2024. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya surat keputusan ini. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Agustus 2021 Masehi. Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung tertanda Abdi Muslim bin Muswardi Tahir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan janji pelantikan Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung oleh Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung Bapak Afri Muslim bin Muswardi Tahir kepada Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pak Okta Iwan dan Pak Jerry, Bismillahirrahmanirrahim. Janji pelantikan. Saya bertanya, kalian menjawab. Bersediakah saudara berjanji untuk memangku jabatan sebagai Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung? Bersedia. Bersediakah saudara berjanji untuk memangku jabatan sebagai Wakil Kepala SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung bidang sarana dan prasarana? Bersedia. Perhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sebelum pengucapan janji ini dilakukan, ketahuilah bahwa janji itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. 2. Janji itu akan saudara ucapkan atas kesadaran yang mendalam dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. 3. Apa yang akan saudara ucapkan ini adalah janji saudara terhadap Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang harus saudara tepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Janji pelantikan, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. 1. Bahwa saya akan bekerja dengan tulus ikhlas karena Allah dalam menjalankan tugas saya di lingkungan Yayasan Al-Azhar Lampung. 2. Bahwa saya akan senantiasa bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, dan bersemangat, serta penuh rasa tanggung jawab demi Yayasan Al-Azhar SD Al-Azhar 3, SD Al-Azhar 2, serta demi bangsa dan negara. 3. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi nama baik Yayasan Al-Azhar Lampung serta SD Al-Azhar 3, SD Al-Azhar 2. 4. Bahwa saya akan senantiasa mentaati semua ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pengurus Yayasan Al-Azhar Lampung selaku atasan dan sahabat seperjuangan saya. Bersediakah saudara untuk dilantik sebagai Kepala Sekolah SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung? Bersediakah saudara untuk dilantik sebagai Wakil Kepala Sekolah SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung bidang sarana dan prasarana? Bersedia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan 18 Agustus tahun 2021, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya lantik sebagai Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung
Wakil Kepala SD Al Azhar 2 Bandar Lampung bidang sarana dan prasarana sesuai surat keputusan yang dibacakan tadi. Ikuti kata-kata saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saya dan kepada kita bersama. Amin. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah 18 Agustus 2021 yang mengucapkan janji, yang mengambil janji melantik Ketua Yayasan Al Azhar Lampung tertanda Ahdi Muslim bin Musfadi Tahir. Cap dan tanda tangan. Selanjutnya penandatanganan SK. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan Ketua Yayasan Al Azhar Lampung dan penyematan PIN 6S kepada Kepala SD Al Azhar 3 Bandar Lampung dan Wakil Kepala SD Al Azhar 2 Bandar Lampung bidang sarana dan prasarana. Dan selanjutnya kami undang juga kepada Ibu Hajah Sriwilani MPD untuk ikut bergabung. Selamat ya. Selanjutnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan Al Azhar Lampung. Yang pertama kepada yang terhormat Ibu Hajah Sriwilani MPD dan Bapak Okta Iwan Setiawan SPD dipersilakan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Kepada Ibu Hajah Sriwilani
untuk dapat kembali duduk. Dan kami undang untuk penandatanganan yang kedua, kami undang untuk maju ke depan Bapak Jerry Ferdo Hipson, Sarjana Pendidikan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang lama, yakni Ibu Hajah Sriwilani MPD. Kepada Ibu Hajah Sriwilani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung, Bapak Afdi Muslim bin Muswadi Tahir. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran top manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu wakil kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA di lingkungan Yayasan Al-Azhar Lampung. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan izinnya dan atas nikmat iman dan Islam serta sehat sehingga sampai saya di titik ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung, Bapak Abdi Muslim bin Muswadi Tahir, yang sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya dan memfasilitasi untuk mengelola SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dan juga terima kasih kepada teman kerja, tim kerja di SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dan juga kepada teman seperjuangan, kepala SD, kepala TK, kepala SMA atas kerjasama, support dan dukungannya selama saya mengelola SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk flashback pertumbuhan dan perkembangan SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Atas rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 16 Juli tahun 2018 dengan bekal izin pendirian dan izin operasional, SD Al-Azhar 3 hadir di keluarga besar perguruan Yayasan Al-Azhar Lampung. Berjalan waktu dan perkembangannya, pada tanggal 24 Mei 2019 pada visitasi dan verifikasi tim akreditasi provinsi,
SD Al-Azhar 3 memperoleh predikat B pada proses akreditasi. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2018, pada saat itu kami mendapat kunjungan dan visitasi dan verifikasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, sehingga SD Al-Azhar 3 termasuk salah satu SD dengan kualifikasi Sekolah Ramah Anak atau SRA. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2019, untuk pertama kalinya SD Al-Azhar 3 mendapat aliran dana BOS periode triwulan keempat. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 kami sudah dapat menerbitkan atau mendownload raport mutu yang pertama kali. Demikian juga pada tanggal 31 Desember 2020 raport mutu yang kedua sudah dapat diterbitkan. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2021, 3 siswa SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung memperoleh dana PIP dari Kemendikbud Pusat. Sementara itu untuk administrasi sekolah yang sudah terpenuhi yaitu nomor pokok sekolah nasional, nomor induk siswa nasional, kemudian data pokok pendidik dan kependidikan, kemudian SIM PKB. Namun untuk nomor unik kepala sekolah terkendala dengan usia kepala sekolah. Untuk ini saya mohon maaf atas keterbatasan ini. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan juga mohon maaf dengan keterbatasan ini saya belum menyelesaikan atau belum mencapai target seperti yang sudah diharapkan. Untuk tahun pelajaran 2021-2022 target yang akan diharapkan di antara lain meningkatkan mutu dan kualitas guru, kemudian meningkatkan mutu dan kualitas siswa, dan meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran tahfiz, kemudian menyiapkan siswa SD Al-Azhar 3 kelas 4 saat ini untuk menghadapi tahun pelajaran 2022-2023 yaitu penilaian asesmen nasional. Ini yang menjadi target dan capaian berikutnya yang belum dapat kami selesaikan. Untuk ini saya mohon maaf untuk keterbatasan saya. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Okta Iwan Setiawan SPD yang mendapat tugas dari Yayasan Al-Azhar Lampung untuk melanjutkan estafet ini, Bu Sri titipkan siswa-siswi SD Al-Azhar 3 untuk mengantarkan siswa kita menjadi generasi Islami yang robani dalam menggapai cita-citanya dan memenuhi harapan kedua orang tuanya. Akhirul kalam, terima kasih. Mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala SD Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang baru, Bapak Okta Iwan Setiawan, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Okta Iwan Setiawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim di ruangan ini dalam acara pelantikan kepala sekolah dan serah terima jabatan wakil kepala sekolah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua terpilih sebagai umatnya yang akan mendapatkan pertolongan beliau kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menghadap depan Bapak Ibu semua untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan dalam acara pelantikan kepala sekolah ini. Tugas adalah amanah. Begitupun dengan amanah sebagai kepala sekolah baru di SD Al-Azhar 3 ini. Mungkin saja saya bisa menyembunyikan atau berbohong di hadapan manusia atau pimpinan. Tapi apakah saya bisa menyembunyikan atau berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat. Untuk itu, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan saya emban ini, saya memohon dukungan, doa, serta kritik dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa itu, apalah artinya diri saya ini yang masih penuh dengan kekurangan. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan kekuatannya kepada saya, sehingga saya dapat berada di ruangan ini dan dilantik sebagai kepala sekolah SD Al-Azhar 3 yang baru. Kemudian yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga besar saya, kepada kawan-kawan seperjuangan saya yang selalu mendoakan dan berikan support kepada saya. Begitupun terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan kepercayaan kepada saya untuk dapat saya menjalankan amanah ini, sehingga pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadi ringan. Yang selanjutnya, di sini saya mengajak semua stakeholder untuk dapat berpartisipasi dalam membangun masyarakat pembelajar dalam rangka menyongsong era baru bagi anak-anak kita dan dapat menciptakan generasi-generasi yang dapat berkompetensi tanpa kehilangan wajah budaya dan wajah moral. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ingatkan saya ketika saya lalai, dukung saya ketika beban ini terasa berat di pundak. Dengan begitu, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Kemudian semoga Allah memberkahi dan merahmati niat baik kita semua untuk bersama-sama kita menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Demikianlah sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung, Bapak Afdi Muslim bin Muswardi Tahir. Kepada Bapak Afdi Muslim dipersilakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ma yudhil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Nikmat yang mana kalau kita pandai mensyukuri, ini nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, karena tidak semua manusia di muka bumi ini yang berjumlah miliaran. Tadi pagi masih ada yang bisa bercengkrama, masih bisa bersenda gurau, masih bisa beraktivitas. Tiba-tiba paginya sudah tidak ada. Jadi kita bersyukur sama Allah, hari ini masih diberi kesempatan untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia diciptakan, dihadirkan ke muka bumi ini tak lain dan tak bukan untuk bagaimana bisa beribadah kepada Allah. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan kehidupan kita saat ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, dan mengintrospeksi diri bahwa usahakan hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Tentu bukan dari segi materi saja, bukan dari jabatan saja, tapi bagaimana kita perbaharui akhlak, tingkah laku, iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pimpinan top manajemen yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan TK, SD, SMP, SMA, dan wakil kepala sekolah, unit-unit yang ada di bawah Yayasan Al-Azhar Lampung yang saya hormati, Bapak Ibu panitia pelantikan jabatan kepala sekolah SD Al-Azhar 3 dan wakil kepala sekolah SD Al-Azhar 2 yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas persiapan panitia di dalam melaksanakan kegiatan pelantikan dan serah terima ini. Tentu tanpa konsep rencana yang dibuat oleh panitia, acara ini tidak akan bisa berjalan sukses. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua panitia yang telah membuat rencana ini, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama pribadi maupun sebagai ketua Yayasan Al-Azhar Lampung atas dedikasi, loyalitas, dukungan yang diberikan Ibu Haja Sriwilani MPD terhadap pembangunan Yayasan Al-Azhar Lampung, khususnya di unit SD Al-Azhar 3. Apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu perbuat dan Ibu berikan kepada Yayasan Al-Azhar Lampung, khususnya SD Al-Azhar 3, belum sebanding dengan apa yang kami berikan kepada Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar apa yang Ibu berikan kepada kami dengan pahala yang setinggi-tingginya.
dan selalu diberikan kesehatan, taufik dan hidayah, ditambahkan imannya. Semoga apa yang Ibu berikan untuk SD Al-Azhar 3 membangunnya dari nol, dari masa persiapan, kemudian surat menyurat administrasi, sampai akhirnya SD Al-Azhar 3 mendapatkan izin operasional. Tentu catatan ini tidak akan bisa kami lupakan begitu saja, karena hasil daripada yang Ibu kerjakan dengan bantuan teman-teman yang lain, sampai dengan saat ini SD Al-Azhar 3 bisa berdiri. Sekali lagi ucapan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berterima kasih kepada Ibu atas semua jasa-jasa, semua pengabdian, loyalitas, dedikasi yang telah Ibu berikan kepada SD Al-Azhar 3. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan kepada kepala sekolah SD Al-Azhar 3 yang baru saja dilantik untuk mengemban tugas dan tanggung jawab periode 18 Agustus 2021 sampai dengan 30 Juni 2024. Mudah-mudahan Bapak Okta Iwan Setiawan bisa memberikan kontribusi memajukan SD Al-Azhar 3 dengan konsep-konsep, dengan rencana-rencana, dengan strategi-strategi yang telah dia siapkan untuk bagaimana membawa SD Al-Azhar 3 semakin lebih maju, sukses, dan bisa bersanding dengan SD 1 dan SD 2 yang satu atap di sini. Tentu harapan saya kepada Bapak Okta Iwan terus mengembangkan kemampuannya, jangan tertutup dalam menerima masukan-masukan dari rekan kerja, dan terus membangun komunikasi silaturahmi dengan Ibu Sri Wilani, karena beliau masih banyak konsep-konsep, rencana-rencana yang belum bisa diselesaikan. Tentu apa yang diharapkan oleh Ibu Sri Wilani mudah-mudahan bisa diemban dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Okta Iwan Setiawan. Kemudian ucapan selamat juga untuk Bapak Geri Perdo yang akan menjabat sebagai wakil kepala sekolah SD Al-Azhar 2 bidang sarana dan prasarana. Semoga apa-apa yang sudah dikonsep dan direncanakan oleh Bapak Okta Iwan sebagai penggantinya mudah-mudahan bisa diteruskan dan lebih dikembangkan lagi konsep-konsep, rencana-rencana dan program-program dibuat oleh Bapak Geri. Dan mudah-mudahan Ibu Haja Widarti, Bu Widi bisa terbantu, tidak merasa kehilangan dengan ditinggalkan oleh Bapak Okta Iwan, tetapi mendapatkan peluru yang lebih bagus lagi, lebih muda, walaupun sedikit kurus badannya, tapi mudah-mudahan lecutannya, semangatnya lebih tinggi daripada Bapak Okta Iwan. Jadi kalau sama-sama gemuk kan enak gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan dibantu Pak Geri, Bu Widi tidak sedih lagi. Nah, 11-12 lah. Tapi jangan naik motor berdua, nanti repot nanti. Kalau berdua kan Pak Iwan bisa koncing Bu Widi, aman. Tapi kalau ini repot nanti kan. Dan mudah-mudahan dengan rotasi ini adalah hal yang biasa di dalam suatu organisasi. Bukan berarti rotasi ini karena suka atau tidak suka, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat oleh manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung terkait dengan adanya COVID-19 ini. Kami pun diminta oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mulai membatasi guru-guru yang usia di atas 50 tahun untuk bertatap muka dikarenakan kondisi COVID-19 ini. Jadi bukan alasan saya untuk merotasi atau ini, tapi memang kondisi yang diharuskan. Kalau tidak maka punishment, sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah
Kota Bandar Lampung. Tentu di sini bukan hanya lembaga pendidikan. Mungkin Bapak Ibu juga tahu beberapa perusahaan sudah banyak yang melakukan WFH, work from home, sehingga memang tenaga-tenaga kerja tidak lagi diharuskan untuk tatap muka. Dan memang mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berlalu dari tanah air Indonesia tercinta ini, sehingga kita di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bisa seperti sedia kala kembali. Tentu besar harapan saya, walaupun masa pandemi seperti ini, inovasi, kreativitas, rencana-rencana, terobosan-terobosan harus segera dikonsep oleh kepala-kepala sekolah. Dan tidak ada jaminan kepala sekolah diangkat untuk 4 tahun sampai selesai. Jadi benar-benar kita melihat kinerja, kompetensi, karena ini pendidikan. Jadi 4 kompetensi itu yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang pemimpin. Maslim pemimpin itu penting. Bagaimana pemimpin memahami manajemennya, bagaimana dia membuat rencana, konsep, kemudian bagaimana dia membuat komunikasi yang bagus antara pimpinan dengan dewan guru, sehingga dewan guru paham, tahu jelas apa yang diinginkan oleh pimpinan. Kalau tidak ada komunikasi yang efektif, tidak ada monitoring dan evaluasi, maka membangun sebuah sekolah yang bermutu itu tidak akan bisa tercapai. Jadi besar harapan saya kepada Pak Iwan yang menjabat sebagai kepala sekolah, jabatan itu hanya sementara, tidak ada yang abadi. Saya pun sebagai ketua yayasan juga sementara. Disampaikan tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita bawa. Nanti begitu lepas jadi ketua yayasan, saya pun tidak akan dipanggil ketua yayasan lagi. Jadi ketika saya meninggal dalam posisi ketua yayasan pun saya tidak akan dipanggil jadi ketua yayasan lagi. Udah meninggal masuk ke dalam kubur, ketua yayasan masuk kubur, nggak ada cerita dipanggil ketua yayasan lagi. Jadi semua ini hanya amanah sementara, dan semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak, satu pun kelakuan kita, tindakan kita, perbuatan kita di muka bumi ini tidak ada yang luput dari pantauan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini punya CCTV, tapi masih bisa kita nggak lihat, ketiduran, kita tidak tahu apa yang dilakukan staf kita walaupun CCTV-nya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya tidak pernah tidur. Dia bisa melihat semua yang manusia yang ada, bermiliaran manusia ini, satu pun tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Bahkan binatang di bawah sebuah batu, di bawah dalam tanah pun Allah bisa lihat. Jadi pesan saya, tolong apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, apa yang diamanahkan kepada kita, bekerjalah niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada dusta di antara kita. Kita bisa saling membohongi, kita bisa saling menutupi, tapi dengan Allah tidak bisa kita menutupinya, tidak bisa kita membohonginya. Semua pasti dan pasti Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jangankan perbuatan, dalam hati kita pun baru terniat saja Allah tahu apa yang kita akan lakukan. Jadi pesannya Sprint benar, ku tahu yang kau mau. Nah, Allah lebih tahu. Jangankan kita lakukan, baru mau melakukan saja Allah sudah tahu. Nah, tinggal dari kita, manfaatkanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menjadi orang yang merasa disayang sama Allah. Kadang-kadang kita doa semuanya dicukupi. Siapa tahu itu istirahat kita hanya di dunia, kita disukupkan semua. Nanti di akhirat tidak ada satu tempat pun bagian untuk kita kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat sama Allah, lakukan sholat tobat setiap hari, setiap mau kita tidur, sehingga
apapun yang kita lakukan hari ini, kita sudah tobat duluan. Kadang-kadang kita lupa, sudah berbicara kasar sama kawan, sudah menyinggung perasaan kawan. Begitu kita tidur, kita meninggal, kawannya masih sakit hati, maka dosanya kita bawa sampai mati. Berharap saya mudah-mudahan zikir pagi petang bukan untuk saya lakukan, saya mengajak karena saya punya kapasitas, saya punya jabatan, saya manfaatkan jabatan ini untuk ngajak orang taat sama Allah. Mudah-mudahan asbab ini Allah ridho, sehingga Bapak Ibu semakin taat dan semakin dekat sama Allah, berdoa sama Allah, doa-doanya diijabah sama Allah. Yayasan Al-Azhar akan menanggung berkahnya. Dari mana? Dari doa-doa semua karyawan yang istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan memahami, oh ternyata Allah kasih rezeki saya dari Al-Azhar. Ya Allah, mudah-mudahan Al-Azhar semakin maju, berkembang, semakin sukses menjadi sekolah bermutu. Diijabah sama Allah, yang dapat berkahnya kita Al-Azhar. Jadi pesan saya, jangan pernah keluar dari istiqomah kepada Allah. Berdoa terus sama Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Jangan jalan yang bengkok-bengkok. Kalau jalan yang bengkok-bengkok, kita banyak istighfar. Gunanya beristighfar agar kita diingatkan sama Allah. Zikir pagi itu astagfirullahaladzim 101 kali, untuk bagaimana kita berbanyak mengingat kalau kita melakukan kesalahan, kita sudah banyak istighfar, sehingga nanti Allah luruskan kembali kita. Kalau kita tidak pernah melakukan zikir pagi, hanya dihitung-hitung, kalau nggak salah dari instruksi saya, ini hari ke-98. Ini hari ini dari 98 dari instruksi saya di 3 bulan yang lalu. Kalau nggak salah hitungan saya ini 98. Hari ke-98 kalian saya instruksikan untuk zikir pagi. Walaupun ketika saya itikaf 40 hari banyak yang bolong. Saya tegaskan ini bukan untuk saya. Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah, sudah melaksanakan ini karena dari hati untuk mencari ridha Allah, maka yakin akan ada ketenangan. Karena Allah tidak pernah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia itu kepada harta benda kita. Tidak juga meletakkan kejayaan, kesuksesan itu kepada materi kita, jabatan kita saat ini. Tapi bagaimana Allah letakkan kejayaan, kesuksesan manusia itu, kita manusia ini mampu mengamalkan agama ini secara sempurna. Bagaimana mengamalkan agama secara sempurna? Para sahabat radhiyallahu anhum dulu bisa sukses dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Bahkan sahabat Bilal masih hidup dia di dunia, telapak kakinya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang menentukan kita ini mau menuju kemana. Kalau Bapak Ibu tidak yakin kita ini akan mati, maka berbuatlah semena-mena, seenak semaunya aja di dunia ini. Tapi kalau Bapak Ibu yakin akan mati, yakin akan ada hari pembalasan, yakin ada akan siksa kubur, yakin ada syaratnya nanti, yakin ada neraka dan surga, banyak-banyak beristighfar. Mohon sama Allah, kurangi hawa nafsu. Jangan semua nafsu kita turuti, karena belum tentu yang kita inginkan, yang kita maui semuanya itu benar menurut Allah. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut Allah. Perbanyak-banyak berdoa, semoga Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Allah bimbing kita menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun. Terakhir, bahwa dunia ini sementara. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua ini pasti dan pasti di hadapan manusia sendiri. Baik kita lakukan itu menurut kita benar, belum tentu menurut kawan kita benar. Jadi mari sama-sama kita berangkulan menjaga sinergitas antara pimpinan dengan waka-waka, pimpinan dengan guru-guru. Sebagai pimpinan, jangan sungkan untuk menerima masukan. Hidup itu dinilai bukan karena kita baik, tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk bisa berbaik sama orang lain. Jangan pernah kita minta orang lain baik terus sama kita, tapi bagaimana
kita untuk bisa berbaik untuk kepada orang lain, sehingga nanti orang lain akan baik sama kita. Kemudian Bapak Ibu juga saya berharap bahwa kegiatan ibadah di lingkungan Yayasan Al-Azhar Lampung adalah hal yang utama, hal yang prioritas. Saya sebagai pimpinan yang sebentar lagi juga akan berakhir, semasa saya menjabat tidak ada toleransi kepada semua pimpinan atau karyawan yang tidak taat sama Allah. Karena Bapak Ibu bekerja selama bekerja di sini selama jam 7 sampai jam 4 sore atau jam setengah 4 atau jam setengah 3 atau masih lingkungan sekolahan sini tidak sholat, maka saya yang akan menanggung dosanya juga. Pendiri-pendiri yayasan ini akan menanggung dosanya juga. Nah, saya tidak mau. Saya tegas dalam hal ibadah. Bapak Ibu salah dalam hal pekerjaan, salah dalam melakukan kebijakan, saya bisa maklumi. Tetapi kalau salah dalam hal agama, tidak ibadah, tidak melaksanakan zikir, tidak melaksanakan sholat duha, tidak melaksanakan Senin Kamis, maka tidak ada maaf bagimu. Karena ibadah sholat duha, sholat Senin Kamis itu sunnah dalam agama kita, tapi menjadi wajib dalam peraturan Yayasan Al-Azhar Lampung. Bagi saya nggak peduli orang lain mau ngomong apa, yang penting saya ngajaknya niatnya baik. Kemudian walaupun saya juga tahu banyak juga waka-waka kepala sekolah saya yang Senin Kamisnya masih bolong-bolong. Mudah-mudahan yang bolong-bolong itu semuanya nanti Allah segerakan diistiqomahkan kembali. Hidayah itu jangan kita bilang, Pak saya belum dapat hidayah. Bapak Ibu sholat subuh tadi pagi dapat ke masjid saja itu udah hidayah. Jadi terus berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah beri saya istiqomah. Senin Kamis niatnya untuk saya, bukan untuk Bapak Afdi. Karena dengan Senin Kamis saya bisa minimal mengurangi hawa nafsu saya. Saya tidak makan sesuatu mungkin yang saya tidak tahu makanan ini haram atau halal, didapat secara halal atau haram. Saya bisa minimal dengan puasa, saya bisa mengurangi pembicaraan saya sehingga tidak gibah kepada orang lain. Dengan berpuasa saya tidak keluyuran kemana-mana. Dengan berpuasa saya tidak melihat yang tidak-tidak. Minimal itu niatnya. Nanti Allah yang akan membantu, Allah yang akan membimbing, Allah yang akan mengarahkan jiwa dan raga kita menjadi jiwa dan raga yang orang-orang yang baik. Jadi itu pesan saya, bahwa setiap pemimpin tentu mempunyai kebijakan-kebijakan masing-masing, dan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya buat kebijakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab ini Allah ridho dan membawa juga para pendiri Yayasan Al-Azhar ini semakin mendapatkan terus pahala mengalir kepada mereka, asbab semua yang bekerja di Yayasan Al-Azhar ini semakin taat sama Allah, sehingga mereka mendapatkan terus amalan pahala dari kita yang masih bekerja di sini. Mudah-mudahan timbangan amalan pahalanya lebih besar daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Dan semua perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah, Allah sudah hapuskan, asbab semua yang bekerja di sini semakin taat sama Allah. Demikian, semoga pergantian ini bukan untuk menilai kinerja seseorang, tetapi bagaimana untuk menyambung kembali harapan-harapan yang lebih besar, membuat lagi sinergitas antara SD Al-Azhar 3 semakin bagus, hubungannya semakin bagus, sehingga nanti 2 tahun ke depan SD Al-Azhar 3 akan menetaskan siswa-siswi yang mudah-mudahan bisa semuanya hafal juz ke-30. Karena programnya itu, karena siswanya masih sedikit. Mudah-mudahan dengan siswa yang sekitar 58 kelas 4 ya, 59 yang kelas 4 ini nanti lulus semuanya full bisa juz ke-30 hafal. Nah, ini harapannya. Jadi target utama itu. Walaupun nanti juga ya artinya selain itu bisa juga bersaing dengan siswa-siswa di SD yang lain. Jadi tentu kalau dengan kita niatkan kepada godok untuk hafal Al-Qur'annya, yakin pendidikan-pendidikan mapal-mapal lain bisa diikuti. Karena hafal 30 juz ke-30 sudah luar biasa.
37 surat yang dihafalkannya. Dan itu mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk pimpinan SD Al Azhar 3 membangun. Kemudian mengkonsep, karena masih baru, mudah-mudahan di SD Al Azhar 3 juga bisa mulai dikembangkan penggunaan metode pembelajaran dengan 2 bahasa. Karena potensi SDN-nya sangat besar. Ada Bu Sri, ada Bu SMP 3 itu Bu Rui, ada lagi Bu Eva, Bu Puji. Itu bahasa Inggrisnya jago-jago semua. TOEFL-nya di atas 50.000. Jadi kalau udah ngocoknya udah lancar semua. Nah, jadi mudah-mudahan masuk SD 3 udah nggak ada ngomong Indonesia, bahasa Lampung lagi. Nah, sudah ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi nanti jadi target SD Al Azhar 3, mudah-mudahan masuk SD 3, kita tidak menerima bahasa Indonesia. Bahasa apa Pak? Bahasa Jawa. Jadi itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita membangun, membesarkan Yayasan Al Azhar tercinta ini menjadi sekolahan yang bermutu, berkualitas. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita evaluasi SDM yang ada di unit Bapak Ibu masing-masing. Bulan Oktober November ini untuk segera dilaksanakan uji kompetensi kembali. Dan tolong kepala sekolah sudah membuat konsep standar gurunya. Guru yang seperti apa yang Bapak kepala sekolah butuhkan untuk membangun unit yang Bapak pimpin dan Ibu pimpin. Semoga harapan membangun sekolahan yang berkualitas bisa terwujud. Jangan kalah sama SD-SD yang baru tumbuh. Kita juga bisa. Saya siap menyiapkan segala daya upaya, sarana prasarana, dana untuk bagaimana membangun mutu dan kualitas Yayasan Al Azhar ini semakin berkembang. Demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak tepat atau menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya Afdi Muslim bin Muswardi Tahir mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Demikian, subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya adalah pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Ketua Yayasan Al Azhar Lampung, Bapak Abdi Muslim bin Muswardi Tahir, kepada Ibu Hajah Sriwilani MPD. Kami undang untuk bisa maju ke depan. Barakallah. Barakallahu laka barakallahu. Wajib kan. Nah. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Cakep, cakep. Oke, selanjutnya kami undang untuk tetap berada di tempat untuk bisa foto bersama.